Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari review kami yang berjudul Muscle and Performance of Broilers yang beranggotakan saya Karisma Mutiara dengan NIM 005, Ayu Vidya Putri dengan NIM 020, dan yang terakhir Tasya Wulandari dengan NIM 025. Next. Jenis penelitian yang kami review itu tentang pemuliaan hewan ternak. Next. Pendahuluan, pemulihan ayam pedaging menyumbang sebagian besar pasokan daging dalam produksi ternak. Pasokan protein hewani yang berkualitas tinggi dan berefisiensi tinggi menjadi perhatian khusus para peternak unggas dan konsumen. Selama pertumbuhan ayam pedaging, manipulasi nutrisi adalah cara langsung dan signifikan untuk mempengaruhi deposisi protein di dada dan paha. Telah didokumentasikan bahwa tingkat diet asam amino dan glukosa sangat mempengaruhi sintesis protein jaringan. Leusin merangsang target mamalia rapamycin dan mempengaruhi sintesis protein di otot rangka. Banyak molekul pensinyalan hilir mTOR dapat secara dipengaruhi oleh termasuk dalam vitamin D, larut air esensial untuk metabolisme organisme dan hanya dapat diperoleh dari diet dan ada dalam berbagai bentuk aktif setelahnya itu diserap oleh tubuh dan berperan dalam biosintesis asam nukleat dan protein. Untuk unggas, tingkat protein ini dalam makanan juga disertai dengan peningkatan kebutuhan asam folat. Karena asam folat adalah zat yang diperlukan untuk sintesis asam urat selama metabolisme protein. Suplementasi asam folat itu memungkinkan untuk mempengaruhi metabolisme otot rangka protein dengan mengatur gen relatif pertumbuhan otot dan perkembangan anak domba. Kemudian jalur pensinyalan mTOR yang terkait erat dengan sintesis protein juga terdeteksi untuk pengungkapan mekanisme regulasi potensi asam folat pada metabolisme protein. Next. Bahan dan metode. Desain eksperimental perawatan diet dan peternakan. 196 menetas sehat berumur 1 hari ayam pedaging arbor agres jantan dengan berat badan yang sama adalah diperoleh dari Hyanyang dan Cheng Poultry Co. Ltd. Semua anak ayam dipelihara dalam kandang besi 2 lapis. 7 ekor ayam ditempatkan secara acak pada setiap kandang dan suhu brooding dipertahankan pada 35 derajat Celcius selama 1 minggu dan secara bertahap menurun ke 27 derajat Celcius pada minggu ketiga. Ayam pedaging tersebut diberi makan dengan diet pelet basal tepung jagung kedelai dengan tingkat asam folat pada 1,3 mg per kilogram dan 13 mg per kilogram selama 42 hari. Koleksi kinerja dan sampel. Selama masa percobaan, berat badan ayam pedaging dicatat untuk setiap ulangan pada 1, 21, dan 42 hari, umur dan konsumsi pakan juga dipantau oleh pekan. Pada 21 dan 42 hari, satu burung dari setiap ulangan dengan berat badan hampir rata-rata terbunuh. Berat relatif kaki dan lemak perut juga dihitung di kemudian. Duodenum dan jejunum dipisahkan dan isi usus dihilangkan dengan salin preschooling. Analisis RT-PCR kuantitatif gen ekspresi. Total RNA sampel otot payudara dan usus sampel mukosa diekstraksi menggunakan Trizol reagen kit. Konsentrasi dan kualitas RNA dideteksi menggunakan spektrofotometer pada 260 dan 280 nanometer. Kemudian cDNA adalah disintesis menggunakan primer script RT reagen kit sesuai dengan instruksi pabrik. Primer dirancang menggunakan primer blast. Ekspresi gen akhirnya dinormalisasi menjadi B-aktin dan ekspresi relatif masing-masing gen dihitung menggunakan metode 2Y44 CT. Analisis Western blot.
Sampel otot diilisiskan dalam buffer lisis ripakit dengan protease inhibitor dan fosfatase inhibitor. Protein dideteksi oleh antibodi primer sebagai berikut: GAPDH, total MTOR, S6K1, terfosforilasi S6K1, AKT, dan PAKT. Gliseraldehida 3-trifosfat dehidrogenase digunakan sebagai pengendalian internal. Yang selanjutnya adalah analisis statistik. Perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan folat kelompok asam diuji menggunakan uji T dan semua data analisis dengan SPSS 20.0 dan ditunjukkan sebagai min SEM P kurang dari 0,05 ditunjukkan dianggap signifikan secara statistik. Hasil, efek asam folat pada pertumbuhan performa ayam broiler. Perbandingan dengan kelompok kontrol, asam folat secara signifikan meningkatkan BWG, ADFI, dan AIG selama periode percobaan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, untuk ayam pedaging berumur 21 hari, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan tentang parameter ini. Persentase otot dada ayam pedaging umur 42 hari meningkat signifikan pada kelompok asam folat dosis tinggi. Ketika dibandingkan dengan kelompok kontrol, asam folat juga menginduksi pengurangan persentase lemak perut ayam pedaging pada 42 hari. Next. Selanjutnya, regulasi asam folat pada ekspresi transporter asam folat di usus. Tidak ada perbedaan antara kontrol dan gugus asam folat tentang ekspresi PCFT dan RFC di usus depan pada 21 hari. Pada 42 hari, di duodenum perubahan dalam 3 transporter tidak diamati antar kelompok. Ekspresi mRNA-fr di jejunum meningkat, tetapi ekspresi PCFT diregulasi ke bawah pada kelompok asam folat dosis tinggi. Tidak ada perbedaan ekspresi RFC antar kelompok. Next. Selanjutnya, pengaruh asam folat terhadap ekspresi gen, sintesis protein, dan myogenik faktor peraturan. Gen sintesis protein dan faktor regulasi myogenik merupakan faktor regulasi vital dalam proses deposisi protein di otot, dan hasil deteksi disajikan pada gambar 2. Pada hari ke-21 dan 42, asam folat dosis pada ekspresi relatif AKT otot dada ayam pedaging, sedangkan ekspresi MYOG sangat meningkat. Next. Diskusi. Kinerja pertumbuhan adalah perhatian yang tidak berubah dan indeks penting untuk mengevaluasi nilai ekonomi ternak dan unggas. Deposisi protein dalam otot adalah proses penentu untuk mendapatkan berat badan pada hewan. Untuk ruminansia, asam folat yang dilindungi rumen meningkatkan aktivitas enzim pencernaan di usus dan kinerja pertumbuhan. Asam folat terlibat dalam beberapa proses metabolisme. Peningkatan berat otot dapat mengindikasikan bahwa asam folat memiliki potensi mengatur proses deposisi protein pada otot payudara atau dada. Ekspresi mRNA-RFC dan PCFT tidak dipengaruhi oleh suplementasi asam folat, terutama duodenum. Next. Reseptor folat mengirimkan asam folat ke dalam sel melalui endositosis. Dalam penelitian menunjukkan bahwa asam folat meningkatkan ekspresi mRNA, MRF, dan menginduksi diferensiasi myogenik dalam sel C2, C12. Juga melaporkan bahwa protein MYOG memainkan peran regulasi sentral dalam diferensiasi myosit. Dalam penelitian ini, meskipun tidak ada perbedaan yang ditemukan pada ekspresi mRNA dan kelimpahan protein AKT dan S6K1 antar kelompok,
menunjukkan hasil bahwa asam folat meningkatkan sintesis protein pada otot dengan merangsang jalur AKT atau mTOR dan persentase bobot dada meningkat. Next. Menunjukkan bahwa penambahan asam folat pada 13 mg per kilogram meningkatkan kinerja ayam pedaging dan meningkatkan deposisi protein otot, yang sebagian disebabkan oleh efek positif asam folat pada ekspresi famili determinan myogenik. Di sisi lain, asam folat mengaktifkan jalur AKT-mTOR untuk meningkatkan aktivitas molekul sinyal hernia dan akhirnya mempengaruhi proses metabolisme protein. Selain itu, penting juga untuk menyelidiki mekanisme ekstrapotensial dari metabolit asam folat dalam deposisi protein, terutama di bawah asupan asam folat berlebih untuk hewan peliharaan hasil daging. Berdasarkan percobaan kami, penggunaan dosis optimal lainnya yang kurang dari 10 kali asam folat juga penting untuk dipelajari. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.